Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu loyang. Selamat datang di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Channel yang akan bahas kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat adonan martabak bangga biasa sampai martabak bangga premium. Terus pasti ada perbedaan-perbedaan ya, mulai dari bahan adonannya, terus juga topping-toppingnya, sampai harga penjualannya. Nah, di channel ini juga gue bakal menjelaskan kepada teman-teman kenapa martabak itu bisa gagal, kenapa martabak itu lengket di loyang, terus juga kenapa martabak tidak mengembang ya, atau martabak bantet, dan bagaimana solusinya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan channel ini, teman-teman bisa lihat informasi pembahasan yang lainnya. Di situ banyak membahas seputar informasi martabak. Nah, teman-teman juga bisa belajar dan juga mencari informasi tambahan. Dan juga teman-teman jangan lupa tekan loncengnya dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak dari channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menjelaskan dan bakal membuat martabak dengan tambahan topping pisang ya. Jadi pisang yang gue pakai adalah pisang jenis uli, itu lebih wangi. Nah, pemberian pisang ini kan berbeda ya, yaitu ketika memasak. Nah, seperti apa pemberiannya? Nanti gue bakal ngasih contoh ketika proses masak. Tapi sebelum gue proses masak ya, gue bakal menjelaskan dulu kepada teman-teman ya bahan-bahan adonannya, kenapa gue pakai takaran segini, alasannya kenapa, dan apa akibatnya kalau misalkan kelebihan atau kekurangan. Oke, untuk yang pertama adalah untuk bahan adonannya, itu gue pakai tepung terigu segitiga biru ya, dengan tambahan cakra. Nah, ini perpaduan ini adalah memberikan efek dari teksturnya itu lebih kenyal. Jadi kalau misalnya cuma pakai segitiga biru, teksturnya itu kurang kenyal. Karena ciri dari martabak bangka adalah tekstur kenyal. Nah, untuk 250 gram tepung, gue pakai 50 gramnya adalah di cakra dan 200 gramnya lagi adalah di segitiga biru. Oke, ya nanti cakra juga jangan kebanyakan. Kalau misalkan terlalu banyak, dia bisa mempengaruhi teksturnya, bakal lebih keras. Oke, selanjutnya adalah untuk gula di sini ya. Sini gue pakai gula. Untuk takaran gula ini, teman-teman untuk takarannya jangan mengikuti takaran saya, karena teman-teman harus memperhatikan karakteristik dari loyang. Nah, karakteristik seperti apa? Jadi seperti gini. Loyang yang gue pakai ini adalah CPIB. Ini karakteristiknya adalah dia lengket. Kalau misalnya gue pakai gula di maksimal, nah maksimalnya sekitar 50-60 kan. Nah, otomatis yang terjadi adalah lengket di loyang dan susah diangkat. Ya, nah itu kan bakal, ya kalau udah berjalan bakal repotan kan. Otomatis yang gue lakukan adalah menurunkan takaran gula. Kalau takaran gulanya udah diturunkan, nah di sininya nggak lengket karena pas. Nah, sebaliknya kalau misalnya teman-teman punya loyang yang tipenya itu licin atau loyang yang inisial HK ya, karena gue punya satu lagi itu yang HK. Nah, ketika gue pakai di takaran 30 gram, dia lepas pinggirannya. Padahal pinggiran ini kan berfungsi untuk yang pertama supaya tampilannya lebih terlihat bagus. Nah, yang kedua adalah untuk melihat warna dari bawahnya. Karena pinggiran juga sama dengan warna bawahnya, cuman warna bawahnya agak sedikit lebih tua ya. Nah, kalau misalkan ini lepas, ya berarti yang salah adalah di gulanya. Yang dilakukan adalah naikin takaran gulanya, yaitu di 50. Ketika pakai 50, dia bisa berfungsi dengan baik. Kayak ini untuk takaran gula. Dan kalau kebanyakan juga nanti pengaruhnya adalah di kulit itu bisa keras kalau udah dingin. Oke, selanjutnya adalah untuk telur ya, yang ini. Nah, telur yang gue pakai ini adalah untuk telur ayam untuk 250 gram, gue pakai 1. Nah, kalau untuk 1 kilo pakai berapa? Kalau untuk 1 kilo, kalau martabak biasa mending pakai 2 aja. Kalau martabak premium pakai 4. Nah, martabak biasa kenapa pakai 2? Karena kan biaya untuk jualnya juga kan nggak terlalu mahal ya. Jadi buat ya meringankan ongkos produksi. Jadi nanti mungkin efeknya adalah warna dari martabaknya itu kurang kuning. Nah, itu bisa diakali dengan pasta durian ya. Nanti tinggal ditambahkan aja pasta duriannya. Oke, karena gue pakai 1 telur, nah yang ini yang kan gue pakai adalah cuman kuningnya doang. Gue menghilangkan putih telurnya. Oke, pertanyaan adalah kenapa sih dihilangkan putih telurnya? Nah, untuk pengurangan putih telur ini berfungsi yang pertama sebagai supaya martabak itu nggak terlalu bau amis, dan yang kedua adalah supaya kulit martabak itu nggak terlalu keras. Karena kalau misalnya pakai putihnya itu di martabak juga bisa memberikan teksturnya lebih keras, sama seperti buat adonan yang lainnya, seperti bolu dan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah untuk wanginya gue pakai ini pasta Red Bell ya.
Ini udah cukup wangi. Terus juga kalau misalkan martabak biasa ya, teman-teman bisa pakai yang ini, yang merek kupu-kupu ya. Ini lebih murah harganya. Ini sekitar 5 ribuan. Kalau ini ya 20 ribuan lah. Oke, selanjutnya adalah untuk yang ini pelembut kue. Ini ya biar melembutin kue ya. Ini Spontan SS. Teman-teman juga bisa pakai yang merek lain, yang merek Wisman. Itu juga udah bagus. Nah, pelembut kue ini jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan nanti teksturnya itu justru malah bisa kayak bolu. Jadi untuk 250 gram tepung pakai setengah sampai 1 sendok teh aja. Oke, selanjutnya gue pakai ini susu Denko ya. Nah, pemberian susu Denko ini selain untuk menambah dari cita rasanya, nah pemberian susu Denko ini berfungsi karena di sini ada asamnya ya, mengandung asam. Nah, ini berguna juga untuk biar pengembang ini nanti bekerja lebih baik. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini pakai pengembang cuma satu doang, di baking soda doang misalkan, nggak pakai baking powder. Karena ini basah, harus dengan ini ada asamnya. Dan kalau misalkan ada dua seperti ini, nah ini asam, ini basah. Untuk pengembangnya, ini di baking powder ya. Baking powder ini dicampurkan, dimix dengan baking soda, jadi double acting. Jadi nanti bisa berfungsi lebih baik lagi. Karena ini basah, ini asam, nanti ketemu dia reaksinya gas CO2-nya itu kualitasnya bisa lebih bagus. Oke, selanjutnya adalah untuk bahan-bahan adonannya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sedikit garam ya, untuk penyeimbang rasa aja. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk di alat pembuatannya. Nah, alat pembuatannya diringkas saja moga. Yang pertama yang pasti loyang. Gue pakai loyang 24 ya. Ini loyang tipenya premium. Dia lebih tahan panas. Jadi ketika masak martabak itu nggak gampang gosong. Kalau semakin tipis, ya dia semakin cepat gosong. Karena loyang itu bakal cepat panas ya. Seperti penggorengan yang di rumah kan, kalau tipis kan dia cepat panas ya, cepat gosong juga. Kalau ini karena tebal, dia bisa meredam dan bisa menyimpan api lebih lama. Jadi ketika masak martabak itu ya pertama nggak boros gas ya, yang kedua ya api nggak selalu harus dihidupkan. Oke, terus selanjutnya adalah yang ini timbangan ya. Gue pakai timbangan digital, jadi biar semuanya itu ukurannya akurat ya, nggak mengira-ngira, apalagi untuk yang martabak pemula ya. Dan enaknya adalah kalau misalnya pakai timbangan digital, nanti ketika bikin 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilo, sampai 10 kilo, itu takarannya udah pas, tinggal dikali-kalikan saja. Jadi karena gue bikin untuk takaran yang paling minimal ya, 250 gram. Nah, nanti ketika bikin 1 kilo, ya tinggal dikalikan. Gulanya seberapa, tinggal dikalikan. Terus juga telurnya seberapa, takaran pengembangnya seberapa. Oke, selanjutnya adalah yang ini. Ini untuk gelas ukur ya. Nah, untuk air juga gue pakai gelas ukur, jadi biar lebih pas gitu. Jadi nggak ngira-ngira ya berapa takaran airnya. Jadi biar tingkat kekentalannya itu pas, nggak terlalu cair banget, nggak terlalu kental banget. Jadi kalau terlalu cair nanti di adonannya itu pertama dia matangnya lebih lama. Yang kedua adalah kalau misalkan terlalu cair dia kurang mengembang. Karena ya komposisi dari bahan adonannya kalau cair kan ya semakin berkurang deh. Oke, tadi untuk bahan adonan dan juga ya alat-alat pembuatannya. Itu alat pembuatannya gue singkat aja. Yang lainnya ada ya KP dan juga ada balon wax ya, seperti yang ini. KP 3 inci dan juga 4 inci sama balon wax untuk mengaduk. Kalau untuk bikin 1 kilo atau di atas 2 kilo ya teman-teman mending pakai rotan aja atau kayu yang diikat jadi satu. Setiap ikatan itu kisaran ada 4 atau 5 ya. Oke, selanjutnya untuk olesan dan juga topping. Nah, olesannya adalah gue pakai Blue Band. Yang ini Blue Bandnya gue beli bentuk ripekan ya, karena gue udah punya kalengnya. Nah, kalau untuk martabak pemula lebih baik beli kalengnya aja. Ketika udah buka usaha juga kan nanti bisa dipakai kalengnya ya, dan kalengnya jangan dibuang. Ketika beli lagi, beli yang bentuk ripekan. Karena kalau beli bentuk kaleng itu harganya sekitar 80 ribuan. Sementara kalau beli bentuk ripekan, untuk 2 kilonya aja itu harganya 44 ribu. Jadi hampir beda setengahnya. Itu kan lumayan kan selisihnya. Oke, selanjutnya untuk olesannya gue pakai Wisman ya. Ini
Wisman, tapi gue juga udah beli bentuk kripekan. Jadi kalau untuk beli kalengan gini ini cukup mahal ya, karena kalengan satu kalengnya itu kisaran harga 180.000. Nah kalau misalkan beli bentuk kripekan ada yang 100 gram ya, di tempat gue itu harganya 10.000, itu lebih murah. Oke, nah untuk Wisman udah bagus. Nah cadangannya adalah teman-teman pakai yang merek Coleman. Oke, selanjutnya untuk susu Carnation ya. Ini susunya gue pakai merek Carnation karena menurut gue itu takarannya untuk tingkat kekentalan dia udah pas, dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, dan rasanya juga udah cukup bagus. Jadi untuk martabak biasa maupun martabak premium mending pakai di susu Carnation aja. Oke, selanjutnya adalah gue pakai di untuk toppingnya. Nah ini ada Ceres ya, coklat, ini merek Garuda. Ini udah cukup bagus. Nah, 1 kilonya 36.000. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai merek Holland. Itu juga udah premium ya, udah bagus. Terus juga untuk ini kacang ya, kacang yang udah disangrai, kemudian dihaluskan. Oke, gue pernah buat videonya, teman-teman bisa lihat untuk cara pembuatannya ya. Jadi untuk kacang ini bisa disangrai, kemudian bisa di blender ya, tapi jangan pakai yang kecepatan paling tinggi, yang paling minimal aja biar nggak terlalu harus ya. Dan juga bisa digiling ya, kalau nggak digiling kan paling lebih capek aja sih. Oke, dan juga lebih kelihatan masih banyak kasarnya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, gue pakai pisang. Nanti pisangnya gue pakai pisang uli ya, pisang uli seperti ini. Nah ini untuk satu sisirnya kalau di tempat gue 5.000. Ketika memasak itu dikasih untuk pisang ulinya, dan ini pisang ulinya udah cukup wangi ya untuk rasa pisang coklat kacang atau pisang coklat keju. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua untuk bahan adonannya, alat pembuatannya, sampai topping-toppingnya. Nah jadi teman-teman harus memperhatikan ya peran-peran dari bahan adonannya supaya membuat martabak itu nanti berhasil. Oke, nah sekarang masuk ke tahap proses pembuatan adonan. Oke, sekarang masuk ke tahap cara pembuatan adonannya. Nah, yang pertama dimasukkan adalah air. Oke, masukkan semua. Kemudian masukkan gula. Dilarutkan terlebih dahulu sampai semuanya benar-benar larut ya. Oke, ini udah larut semua. Nah ini airnya jadi warna kuning ya, karena pakai gula yang warnanya kuning. Jadi buat teman-teman kalau pengen warna martabaknya kuning kemasan, gulanya juga harus yang warna kuning, jangan yang putih. Terus tambahkan ini kuning telur. Oke, kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian 1 sendok teh spontan es. Kemudian tambahkan ini vanilla red bell ya, setengah sampai 1 sendok teh.
Dia masukkan baking soda, jangan dicampur dengan baking powder. Saya pakai ya seperapat aja. Masukkan baking soda dan baking powder, digabungkan dengan air biar bisa larut dengan sempurna dan bisa menyebar dengan merata. Baking powdernya seperapat ya. Oke, kemudian aduk-aduk. Dia masukkan susu denko. Dia masukkan terigu cakra. Oke, kemudian masukkan segitiga biru. Oke, kalau udah seperti ini, untuk teknik mengadukan ditarik-tarik ke atas ya. Oke, setelah adonan kalis ya, terus adonan didiamkan selama 2 jam. Oke, adonan tinggal ditutup dengan lap aja. Oke, nanti setelah 2 jam saya kasih tahu bagaimana caranya masak martabak. Oke. Sebelum menuangkan adonan ke loyang, ada beberapa persiapan yang dilakukan. Pertama, harus memastikan loyang dalam keadaan bersih ya, jadi nggak ada bekas kerak dari sebelumnya. Bisa pakai ini. Terus pastikan juga
nggak ada minyak ya. Pastikan nggak ada minyak. Nah, kalau sudah, tes panas loyangnya dengan air. Nah, kalau udah seperti ini, menghilang secara perlahan, loyang udah pas dan siap dipakai. Kemudian untuk adonan, ya ini adonannya, diaduk terlebih dahulu sebelum dituangkan, supaya pengembang ini menyebar secara merata dan bisa bekerja dengan optimal. Kemudian dituangkan ke bagian tengah. Oke, kemudian dilebarkan. Oke, sebelum masak adonan, nah loyang terlebih dahulu dipanaskan. Untuk awal masak apinya segini aja, jangan sampai menggeber-geber banget ya, nanti apinya bisa nggak stabil. Nah, jangan sampai kayak gini, coba api sedang aja. Oke. Oke, kemudian siapkan pisangnya. Ini saya pakai pisang uli ya. Untuk loyang 18 sampai 20 bisa pakai satu. Untuk yang loyang 22 ya, 22 dan 24 bisa pakai 2 atau 1,5.
ini udah keangkat semua gelembungnya. Untuk apinya bisa dikecilkan. Ini pakai api kecil saja. Yang seperti ini udah bisa dikasih gula, tinggal taburkan. Karena bagian pinggirnya udah kebuka juga, ini kan pakai 2 titik api ya. Bagian pinggir bisa dimatikan, jadi cuma pakai 1 doang. Jadi udah bisa ditutup. Oke, ini udah buka semua ya. Ini udah nggak perlu pakai api lagi, tinggal pakai api sisa yang ada di loyang ini. Nah, ini kan loyang premium ya, jadi dia menyimpan apinya, menyimpan panas apinya dia lebih lama, jadi lebih bagus. Nah, ini tinggal ditunggu matang aja atasnya, bisa ditutup lagi dan api sudah bisa dimatikan. Oke, ini udah matang semua. Ini bisa diangkat ya. Oke, tinggal dikasih pulpen. Ini yang 24 saya pakai untuk bubenya 3 sendok makan. Kalau yang 20 sama 18 pakai 2 sendok aja.
Untuk dua-dua bisa 2,5. Kalau blue bandnya kurang, nanti di martabaknya itu cepet keras ya, baru beberapa jam juga dan nggak bisa sampai besok. Oke, selanjutnya tinggal dipotong ya. Oke, ini kita yang kasih toppingnya pakai coklat ya. Ini yang merek Garuda. Teman-teman juga kalau nggak ada Garuda bisa pakai yang merek Holland ya. Juga udah cukup bagus. Kemudian saya kasih kacang ya, kacang yang kemarin saya buat videonya itu. Ini kacang sangrai. Ini kasih susu. Ini saya pakai yang Carnation. Oke, kemudian atasnya dikasih olesan Wisman. Oke, kemudian tinggal dipotong ya. Gitu, ini lembut ya. Oke. Oke, ini udah selesai. Oke, tadi saya udah ngejelasin bagaimana caranya buat martabak dengan tambahan buah pisang ya. Itu emang tekniknya sedikit berbeda ya. Jadi pemberiannya itu ketika martabak udah dituang, terus udah gelembungnya itu udah sedikit ngangkat ya, baru dikasih. Jangan sampai pemberiannya itu pas martabak udah matang, jadi nanti itu bisa nggak nempel buah pisangnya di martabak. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaannya. Dan jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like dan juga share kepada teman-teman yang lainnya, agar lebih banyak lagi orang yang bisa membuat martabak. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.